Di era 90-an dan awal 2000-an, untuk warga Indonesia khususnya di Jakarta tidak akan asing dengan nama Metro Mini dan Kopaja. Dan dari nama kedua bis ini bukan sekedar transportasi biasa bagi kebanyakan warga Jakarta, karena ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat ibu kota. Dari pekerja kantoran, pelajar, pedagang hingga warga biasa semua pernah atau bahkan rutin naik Metro Mini atau Kopaja pada era tersebut. Makanya, untuk daerah itu, kalau kita sedang ke daerah Jakarta, pemandangan yang sangat biasa melihat bus-bus ini beroperasi di jalan ibu kota. Tapi untuk daerah sekarang, kita sudah nggak akan menemukan bus angkutan umum yang legendaris ini. Bus-bus Kopaja atau Metro Mini seakan-akan sudah hilang di telan bumi, sampai-sampai peredarannya sudah sama sekali kita nggak bisa lihat lagi. Pertanyaannya, kemana perginya Metro Mini dan Kopaja ini? Kenapa bis-bis ini udah nggak beroperasi lagi? Sebelum kita bahas tentang permasalahan itu, saya di sini mau mencoba menjelaskan sedikit apa itu Metro Mini dan Kopaja. Karena mungkin dari kalian yang generasi 2000-an ke atas, pasti kalian kurang familiar dengan bis-bis ini. Jadi Metro Mini dan Kopaja adalah dua operator angkutan umum legendaris di Jakarta. Untuk Metro Mini, ini mulai beroperasi sekitar tahun 1977, sedangkan Kopaja lahir sedikit lebih awal, sekitar tahun 1971. Dan kedua armada ini diciptakan untuk satu tujuan utama yang sama, yaitu menyediakan angkutan umum yang lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih lincah dibandingkan bus besar seperti bus PPD. Ditambah kelebihan dari kedua armada ini adalah tarifnya murah, rutenya banyak, dan jadwalnya fleksibel. Inilah yang membuat Metro Mini dan Kopaja begitu dicintai pada saat itu. Bis-bis ini adalah raja jalanan yang selalu mengantarkan jutaan warga setiap harinya mulai dari rumah ke sekolah, dari kantor ke pasar, hingga dari kampung ke kota. Tapi seperti yang kita tahu, sejak awal kemunculannya, Metro Mini dan Kopaja sudah punya gaya operasi yang khas. Yang mana untuk kedua supir armada ini, supirnya terkenal ugal-ugalan. Selalu ngejar restoran tanpa peduli keselamatan, ngetem sembarangan, menaikkan dan menurunkan penumpang di mana aja. Tapi kenapa mereka harus melakukan itu semua? Ya tentu aja ini semua dilakukan karena sistem kerjanya berbasis setoran harian. Artinya setiap supir bus Metro Mini atau Kopaja harus membayar sejumlah uang ke pemilik kendaraan setiap harinya. Kalau ingin untung, mereka harus mengangkut sebanyak mungkin dan secepat mungkin penumpang yang ada di jalan. Dan dengan hal itu juga, semua ini membuat budaya ini lama-kelamaan menjadi normal di mata warga Jakarta. Tapi seiring jalannya waktu, untuk masalah pun sudah mulai muncul bagi kedua armada ini, yang mana banyak Metro Mini dan Kopaja yang menggunakan kendaraan yang sudah tua. Bahkan ada juga bis yang sudah puluhan tahun masih dipaksakan beroperasi di jalan raya ibu kota pada saat itu. Karena bus yang sudah terlalu tua ini, otomatis banyak bis yang mesinnya mogok di pinggir jalan saat beroperasi. Dan juga banyak bus yang memiliki bodi sudah sangat berkarat dan juga kondisi keamanan bus yang sudah sangat minim. Kondisi ini bukan hanya membuat penumpang tidak nyaman, tapi juga membahayakan bagi si penumpang atau pengguna jalan lainnya. Karena yang nggak sedikit berita tentang Metro Mini dan Kopaja adalah kendaraan umum yang cukup sering terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada era itu. Kenapa bisa? Ya tentu aja ini bisa terjadi karena kebanyakan armada yang digunakan sudah tua. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bus-bus ini harus mengejar restoran dan si supir otomatis harus berkendara dengan cara ugal-ugalan untuk mengejar restoran. Tapi terkadang supir bus suka lupa dengan armada bus yang dibawa itu sudah berumur dan juga jarang dirawat. Dengan jarang dirawatnya bus-bus ini, tentu aja bus-bus ini sangat rawan remblong saat di jalan. Makanya kalau ada kejadian kecelakaan yang melibatkan Metro Mini dan Kopaja pada saat itu, remblong adalah alasan utama dari kejadian kecelakaan ini. Tapi nggak sampai di situ aja, bis armada Metro Mini dan Kopaja ini adalah salah satu penyumbang polusi terbesar di Jakarta pada saat itu juga. Kenapa bisa? Ya tentu aja bisa, ini semua karena sebagian besar kendaraan ini berbahan bakar solar dengan mesin konvensional yang boros. Dan karena mesin ini boros, tentu aja bis-bis ini bisa menghasilkan asap hitam pekat saat berada di jalanan. Dalam era yang makin peduli lingkungan, hal ini menjadi sorotan yang cukup serius di media massa saat itu. Dan karena hal ini juga lah bis armada Kopaja dan Metro Mini mulai disingkirkan. Yang mana mulai dari tahun 2000-an awal, Jakarta sudah mulai memperkenalkan berbagai transportasi baru, seperti Transjakarta, KRL komuter lain yang semakin diperbarui, dan juga ada ojek online yang memberikan alternatif mobilitas yang lebih fleksibel. Dengan hal itu semua, tentu aja ini membuat Metro Mini dan Kopaja perlahan mulai ditinggalkan. Tapi sebenarnya ada beberapa program pemerintah yang sempat memberikan peluang agar Metro Mini dan Kopaja ini tetap bisa bertahan dan beroperasi di Jakarta pada saat itu. Yang mana pada saat itu ada program peremajaan armada yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mendorong operator Metro Mini dan Kopaja untuk mengganti armada lama dengan kendaraan baru yang lebih layak untuk beroperasi di jalan.
Kemudian ada juga integrasi Kopaja dengan Transjakarta, yang mana beberapa Kopaja sempat masuk ke dalam sistem Transjakarta. Dan Kopaja ini menjadi armada feeder atau bus penumpang bagi para penumpang Transjakarta. Lalu ada juga Kopaja AC yang mulai beroperasi di jalur non-koridor atau jalur khusus Transjakarta. Namun upaya ini banyak yang tidak berjalan mulus karena masalah utamanya adalah soal modal. Sebagian besar pemilik Metro Mini dan Kopaja adalah individu atau koperasi kecil yang kesulitan menyediakan dana untuk membeli kendaraan baru. Belum lagi banyak supir dan operator yang tidak mau mengikuti aturan baru yang lebih ketat, seperti larangan ngetem sembarangan, harus masuk halte, dan ketentuan disiplin lainnya. Dengan hal itu semua, akhirnya banyak yang memilih mundur atau tetap bertahan dengan armada tua tanpa pembaruan untuk tetap beroperasi di jalan raya ibu kota. Tapi semua itu nggak bisa bertahan lama karena ada regulasi baru yang menjadi pukulan besar bagi kedua armada ini. Yang mana ketika itu Pemprov DKI Jakarta lewat Transjakartanya memperluas jaringan trayeknya hingga hampir ke seluruh Jakarta. Semua rute-rute yang dulunya diisi Metro Mini dan Kopaja sekarang dilayani oleh bus-bus baru Transjakarta. Dan bus-bus Transjakarta ini memiliki kapasitas yang lebih besar, lebih nyaman, ber-AC, tarifnya juga sama murahnya dengan Kopaja dan Metro Mini. Selain itu, peraturan tentang standar keselamatan dan emisi kendaraan juga diperketat. Jadi armada yang tidak lulus uji KIR atau melebihi ambang batas usia otomatis tidak boleh lagi beroperasi. Yang mana pada tahun 2017 dan seterusnya, razia besar-besaran dilakukan untuk masalah uji KIR ini ke setiap armada angkutan ibu kota. Satu persatu Metro Mini dan Kopaja tua disita, dikandangkan atau ditarik paksa dari jalanan. Dengan kejadian itu, semua Metro Mini resmi dicabut izinnya pada tahun 2020. Dan untuk Kopaja, sebagiannya masih ada yang beroperasi di jalan ibu kota, tapi dalam bentuk unit-unit kecil yang sudah menjadi bagian dari Transjakarta. Dengan adanya hal-hal itulah yang membuat Metro Mini dan Kopaja sudah tidak terlihat lagi di jalanan Jakarta saat ini. Tapi kemana perginya armada bekas Kopaja dan Metro Mini ini? Apakah mobil ini dimuseumkan? Sayangnya enggak. Jadi sebagian besar bus-bus bekas armada Kopaja dan Metro Mini ini dijual sebagai rongsokan. Ada yang dipretelin dan dijual dalam bentuk beberapa part, ada juga yang dibiarkan berkarat di lahan-lahan kosong. Dan beberapa unit yang masih relatif layak untuk beroperasi sempat beralih fungsi menjadi kendaraan angkut barang atau bahkan menjadi food truck. Namun kebanyakan nasib armada ini umumnya adalah menghilang dan tidak beroperasi lagi di jalanan ibu kota Jakarta. Jadi kesimpulannya, sebuah era hilangnya Metro Mini dan Kopaja dari jalanan Jakarta bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Itu adalah hasil dari perubahan zaman. Metro Mini dan Kopaja adalah bagian penting dari sejarah Jakarta. Mereka berjasa besar dalam membangun mobilitas kota ini di masa lalu. Tapi setiap masa ada akhirnya. Hari ini kita mungkin tidak lagi melihat Metro Mini berwarna orange yang memiliki asap ngebul hitam pekat dari knalpotnya. Lalu Kopaja putih hijau yang ngetem sembarangan juga sudah menjadi kenangan. Namun bagi generasi yang pernah merasakan hal itu semua, Metro Mini dan Kopaja tetap punya tempat tersendiri di hatinya. Mereka adalah saksi perjuangan warga Jakarta dalam menghadapi kerasnya jalanan ibu kota untuk bertahan hidup dan menghadapi mimpi yang pada saat itu. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.